warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lemes nih, padahal gue sudah 2 tong habis, tapi jawab salam males gitu ya. Saya doakan yang jawab salam ibu-ibu bertambah cantik, Amin. yang bapak-bapak bertambah ganteng, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, asatidz wal asatidzah, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Syaifuddin SAG, yang senantiasa kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, umur yang barokah, dan umur yang penuh dengan kebaikan, amin Allahumma. Juga yang saya hormati Ketua DKM Musola Istiqomah ya, Al Istiqomah, Ketua Panitia peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya beserta segenap para pengerangkatnya serta tidak ketinggalan hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dan insya Allah kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panitia Israfil ini pinter Pak, cerdas. Kenapa? Ya, jadi 2 momen jadi 1. Hebat ini sesuai anjuran Bapak Presiden ya. Harus menghemat. Jadi peringatan Isra Mi'raj dilanjut sambil apa? Menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Lahir dan batin hingga malam hari ini kita dapat hadir bersama, berkumpul bersama di musola Al Istiqomah dalam rangka kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita songsong jelang Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah senantiasa berikan kita adalah keberkahan, serta Allah berikan pula nikmat umur panjang hingga kita bisa sama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma. Yang doanya sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan tadi dibacakannya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana, amin Allahumma. Amin ya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan semacam ini adalah sungguh sangat penting dan banyak manfaatnya. Ya Allah, kalau kita tahu manfaatnya dan ditunjukkan oleh Allah, saya yakin walaupun dia harus datang merangkak-rangkak,
untuk meraih keberkahan Allah. Di samping apa? Menjadi keyakinan kita bahwa hidup kita itu di dunia sementara, betul nggak? Tapi kita justru untuk menghadapi, kita yakini akan adanya kehidupan, yaitu kehidupan di akhirat, kehidupan setelah kita itu mati. Karenanya kita hidup di dunia jangan mikiri harta, harta dan harta terus. Itu saya yakin tidak akan pernah ada habisnya. Kan ada itu syair abang haji kita, pikir-pikir ojo mikir bondo dunya. Lagu apa itu? Pikiran saiki umurmu wis pira, pikir-pikir sepiro amalmu saiki, opo kira wis cukup kanggo sangmu mati. Bu, sudah cukup siap amal untuk mati? Ya Allah, betul. Padahal yang namanya mati adalah sungguh keniscayaan. Tapi kalau kepengen jadi ketua RT, ketua RW, bahkan kades belum tentu. Tapi kalau mati sudah pasti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguh kalau ajal sudah datang menjemput kita, maka sungguh pasti tidak akan bisa diajukan atau diundurkan. Betul. Nyatanya dokter yang bisa menyembuhkan penyakit juga mati. Orang kaya mati, orang miskin, orang kurus, orang gemuk. Loh, coba menghadap saya. Ini, ya Allah, semua akan mati. Nah, kembali kita malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu banyak hikmah dan manfaatnya. Nah, untuk mempercepat bahwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad itu adalah perjalanan. Baginda Rasul diperjalankan oleh Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi laila, diperjalankan oleh Allah pada malam hari. Dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, ya, yang jaraknya cukup jauh. Kemudian habis dari Palestina, Mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah naik ke atas langit hingga yang ketujuh untuk bertemu, beraudiensi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hasil daripada peristiwa Isra Mi'raj itu tidak lain adalah berupa apa? Perintah kewajiban untuk mendirikan ibadah berapa kali sehari? 5 kali. Ya Allah, tuh perintah sholat. Karenanya ibadah sholat itu adalah istimewa sekali di hadapan Allah. Apa keistimewaannya? Ya Allah, ketika baginda Rasul melaksanakan habis baru saja melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian beliau umumkan, maka orang-orang kafir Quraisy, ya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya nggak percaya. Muhammad, kamu gila. Tuh, justru menganggap beliau Rasul gila. Kenapa? Jarak Mekah Masjidil
Aqsa Palestina tidak dekat, lalu naik hingga naik ke 7 subuh beliau Rasul sudah kembali. Kamu ngarang-ngarang aja, Mat. Nggak percaya orang-orang kafir Quraisy. Ketika berita itu sampai di telinga Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, kalau memang itu adalah ucapan yang diucapkan oleh baginda Rasul, saya yakin dan percaya. Jangankan hanya peristiwa Isra Mi'raj, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Karena itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya adalah percaya, membenarkan. Orang yang membenarkan kejadian peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar Siddiq. Kita tahu semua hasilnya tadi adalah berupa kewajiban ibadah sholat, yang merupakan ibadah yang sangat penting jika dibandingkan dengan yang lain. Apa keistimewaannya? Yang pertama dilihat dari perintahnya, ya. Berbeda ketika Allah akan merintahkan ibadah puasa contohnya, cukup Allah lewat malaikatnya dengan wahyunya, malaikat Jibril sampaikan. Begitu juga ketika Allah akan memerintahkan ibadah ini sama, melalui malaikat Jibril dengan wahyunya. Nah, berbeda ketika Allah akan mewajibkan perintah sholat kepada kita, Rasulnya sendiri diperjalankan. Ya. Rasulnya diperjalankan untuk langsung bertemu dengan Allah, beraudiensi langsung. Kenapa tidak bisa Allah? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Surat apa, Bu? Guys, pokoknya Al-Quran itu. Yasin itu ya. Ya yakin kalau yang tahu berarti biasa baca Yasin ya. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka dia jadilah. Apalagi seperti peristiwa Isra Mi'raj, Allah tidak bisa. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yakin, alhamdulillah. Padahal orang yang hidup semasa dengan baginda Rasul banyak yang tidak percaya, tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Alhamdulillah kita buru-buru bertemu dengan Nabi, tapi kita bisa percaya. Alhamdulillah itu berkat guru kita yang mengenalkan, ya. Sudah susah dari atas berangkat ke sini, ya. Ustaz Syaifuddin tahu-tahu hujan-hujan, kirain ada yang berangkat, enggak ada. Ya Allah, kasihan bener Bu ya. Jadi tolong nanti, ini salah satu hasil dari peringatan Isra Mi'raj. Mari kita bangun kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Ya. Orang yang menuntut ilmu itu banyak yang akan dia peroleh. Yang pertama, dia akan memperoleh pahala seperti orang jihad fisabilillah. Ya Allah, hebat tuh. Yang kedua, orang yang sering mendengarkan pengajian bahkan seperti ini, dia akan memperoleh pahala seperti ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Saya tanya Pak, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Bu, pernah sholat 1000 rakaat? Walah Pak, saya juga belum pernah. Ya. 1000 rakaat, kadang kita terawih aja milih-milih imam. Oke dah kalau Ustaz Syaifuddin ya, tapi jangan si akil anak. Ya, kita sholat terawih aja milih jadwal imam. Ya. Itu pahala besar sekali bagi orang yang mau belajar menuntut ilmu. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang menyesal.
Mati adalah sebuah kepastian, tapi kapan itu yang kita tidak tahu. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa? Orang yang menyesal di kemudian hari. Ada apa? Ada di dalam Al-Quran tuh. Orang yang menyesal di kemudian hari tidak ada gunanya. Al-Fatir 37. Ya, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak, menangis, melolong, memanggil di dalam neraka. Rabbana akhrijna, ya Allah, minta apa? Keluarkan kami ya Allah di dalam api neraka. Ghairul ladzi kunna na'mal, aku tidak akan lagi berbuat kejelekan, kejahatan. Kata Allah apa? Jawabnya enak kalau dengan bahasa kita, telat. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru. Kenapa mereka, kita semua telah diberikan umur oleh Allah untuk mengingat bagi orang-orang yang mau mengingat, tetapi kita cuek, dipanggil dengan muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu jawabnya apa, Bu? Ya, duhur. Gak tahu tuh acara TV-nya lagi bagus gitu ya. Ya Allah, itu adalah ujian bagi kita ya. Ketika kita mendengar panggilan azan, berhenti dulu. Apapun yang sedang kita perbuat, kita kerjakan, berhenti. Kita jawab panggilan Allah, syukur, kita kemudian lari mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya Allah, kembali hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang istimewa dibanding dengan ibadah yang lain. Yang pertama dari segi perintahnya ya. Kalau kita kehidupan militer sudah paham, surat sprint ya, sprint itu dasar kita untuk bekerja. Kemanapun itu sprint ditujukan oleh kita, kita tentu akan berangkat. Surat perintahnya langsung. Yang kedua, keistimewaan ibadah sholat adalah apa? Di dalam agama dikatakan masalus sholatu fiddin kama salir roksi fil jasadi. Perumpamaan ibadah sholat di dalam agama itu laksana kepala di dalam anggota tubuh manusia tuh. Betapa pentingnya ibadah sholat itu bagaikan kepala. Orang boleh tidak ada tangan, bisa hidup nggak? Bisa hidup. Bahkan tidak ada tangan, tidak ada kaki, bisa hidup nggak? Bisa hidup. Nyandung lagi kaya, ya nggak masalah. Ya. Tapi ketika seseorang itu sudah tidak ada kepalanya, ya Allah, sebutan manusia pun sudah hilang. Kalau ada itu jasad yang tidak ada kepalanya, kita sering sebut apa, Bu? Waduh, ada curi. Bukan lagi manusia, sudah berubah curi. Orang sudah meninggal pun apa? Sudah hilang nama kita. Coba saja, begitu ada yang meninggal sudah beres mau disolatkan jelang duhur, kemudian azan qomat, habis assalamualaikum salat duhur, coba tolong jenazah dibawa ke depan, sudah tidak memanggil nama, betul nggak? Jenazah almarhumah dibawa ke depan, akan segera kita sholatkan tuh ya. Begitu pentingnya ibadah sholat bagi kita, diumpamakan kepala di dalam tubuh kita. Yang ketiga selanjutnya, pentingnya ibadah sholat adalah kenapa? Ibadah sholat itu adalah
sebagai tolok ukur diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah. Di samping ibadah sholat kita adalah amalan yang pertama kali akan ditimbang dihisab di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amal yang pertama kali akan dihisab, dihitung di hadapan Allah sebelum kita bergerak, maka amalan ibadah sholat kita akan ditimbang menjadi tolok ukur. Idza saluhat saluha sa'iru amalu wa idza fasadat fasada sa'iru amalu. Apabila timbangan amal ibadah sholat kita itu baik, maka amalan yang lainnya pun akan dianggap baik. Sebaliknya juga, begitu amalan ibadah sholat kita itu adalah jelek, buruk, maka amalan yang lainnya pun akan dinilai buruk. Makanya ini sholat apa bu? Sholat ya, sholat bu, jangan lupa. Jangan sampai malah menghadiri peringatan subuhnya kebak, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar diberjalan, maghrib kecapean, isya ketik. Na'udzubillah, jangan ya Allah. Jaga ini, siap menunggu ya. Jaga ibadah sholat itu di antara yang menjadikan ibadah sholat itu adalah lain dengan ibadah yang lain. Alhamdulillah. Nah itu ya, makanya saya pesan malam ini adalah kita memperingati ya, perintah sholat menjadi momentum bagi kita untuk apa? Ayo muhasabah, introspeksi diri kita. Sudahkah kita beristiqomah menjaga sholat 5 waktu? Nggak perlu dijawab. Yang jawab adalah diri pribadi kita masing-masing. Kenapa? Karena sholat ataupun tidak, yang tahu adalah dirinya dengan Allah. Insya Allah ibu, kalau ibu itu betul-betul menjaga ibadah sholat, insya Allah kehidupan kita akan diberikan oleh Allah keberkahan. Betul, akan diberikan oleh Allah keberkahan. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salat. Ini yang akan menjamin kita agar diberikan kehidupan yang kita itu keberkahan. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah dalam menjalani kehidupan, karena kita sadar hidup itu syarat dengan persoalan dan permasalahan. Betul nggak? Ya Allah, persoalan permasalahan sebelum kita keluar dengan keluarga, dengan anak istri, kadang dengan anak sudah beres, dengan istri sendiri manyun. Betul nggak? Ya, apalagi nanti menjelang Ramadan, menjelang Idul Adha, waduh, sudah tanggal 20 Ramadan ke atas, belum ada tanda-tanda hilal THR, udah mulai manyun ya. Ya Allah Rabbi, hidup kita itu syarat dengan persoalan dan permasalahan. Kadang dengan istri sudah beres, dengan menantu, ya, dengan menantu beres, dengan mertua beres, kadang dengan tetangga samping kanan samping kiri. Itulah memang kehidupan kita, syarat dengan persoalan dan permasalahan. Kalau kita mau bisa mengatasi hal itu, Allah memberikan cara. Dengan apa? Ista'inu bisobri, hadapilah kehidupan kita itu dengan kesabaran.
kesabaran. Dan yang kedua setelah kita bersabar dengan sholat, ya Allah, tidak ada kehidupan kunci untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia itu adalah sabar dan syukur. Ketika Allah sedang memberikan nikmat yang banyak, yang berkah, di situ kita bersyukur. Syukur adalah baik bagi kita. Pun sebaliknya, ketika Allah sedang menguji keluarga kita dengan kesusahan, kepayahan, tapi di situ kita tetap bersabar, sabar adalah baik bagi kita. Bu, mau ini ada kisah nih. Suatu ketika malaikat turun dengan menjelma menjadi manusia, turun menemui seseorang yang namanya, ya sebut saja Nasruddin. Kata malaikat, Din, ini Tuhan lagi berbaik hati, Din, memberikan kepada kamu 3 pilihan yang harus kamu pilih satu di antara 3. Kata Nasruddin, wah tinggal milih aja kok repot. Katanya begitu. Apakah, kata Nasruddin, saya harus milih sekarang Tuhan? Oh jangan, saya kasih waktu 1 minggu untuk memilih. Apa pilihannya ya Tuhan? Apakah kamu kepengen punya badan sehat, ya, uang banyak, atau yang ketiga umur yang panjang? Nih, kata Nasruddin bilang, oh tinggal milih aja kok repot. Diberi waktu 1 minggu. Begitu malaikat pamit yang menjelma menjadi manusia, 1 minggu kami datang lagi nih. Oke, Tuhan, kata Nasruddin begitu. Ternyata begitu ditimbang-timbang tuh pilihan yang pertama tadi apa Bu? Badan sehat. Ya Allah, kalau kita badan boleh sehat. Orang kalau sehat kan makan-makan apa aja enak kan Bu, laparan. Tapi duit kagak gablek. Sehat badan boleh, tapi duit suka nggak? Aduh, ternyata ini sakit juga kalau begini ya. Lepas pilihan nomor pertama, coba kita pilih yang kedua. Banyak uang. Ya Allah, boleh kita banyak uang, memiliki banyak uang yang banyak. Tetapi apalah artinya kalau kita yang memiliki uang banyak itu tergeletak di ruang ICU, Bu? Ya Allah, mata melolong, pandangan kosong. Enak nggak Pak kira-kira? Duit banyak, tapi si pemilik, si empunya tergeletak di ruang ICU. Hidung, mulut semua ada selangnya. Na'udzu. Ya Allah, kalau begini ternyata nggak enak juga ya. Coba kali pilihan yang ketiga apa tadi? Panjang umur. Ya Allah, panjang umur boleh panjang, sudah panjang umur sakit-sakitan, duit kagak gablek. Ini ternyata lebih parah lagi nih. Hingga akhirnya Pak, 1 minggu sudah jawaban belum ketemu. Begitu malaikat datang, assalamualaikum, tok. Yang tadinya pertama adalah pertemuan ceria. Begitu yang datang yang kedua 1 minggu ke depan, dia tertunduk, ya, dengan menjanggak keningnya. Kata malaikat, ya, gimana? Sudah kau ketemukan? Belum Tuhan. Justru dia balik bertanya, bagaimana Tuhan kalau saya pilih ketiga-tiganya? Wah, itu mah bukan pilihan, kemaruk. Ini juga hal ini sama. Bagaimana kalau 3 pilihan itu ibu bapak untuk memilih satu, kira-kira pilih yang mana Bu? Pilih semuanya. Sarwaen yang ternyata nggak bisa. Terus apa kata malaikat, Din? Kalau kamu pengen meraih ketiga-tiganya, menjadi orang yang sehat badannya, banyak uangnya, panjang umurnya, apa kata kunci dari malaikat?
mintalah, mohonlah kepada Allah agar diberikan hati yang bersyukur ya Allah. Makanya jangan lupa ibu bapak, setelah kita itu sholat wajib paling tidak 5 waktu, mintalah, mohonlah kepada Allah, ya Allah berilah kami ya Allah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Karena kata syukur itu adalah mudah untuk kita ucapkan, tapi sungguh sangat sulit untuk kita praktekkan. Apa buktinya? Banyak statement di dalam Al-Quran. Afala tashkurun qalilum minasyakirin. Banyak statement di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa syukur itu mudah untuk kita ucapkan, tapi sungguh butuh perjuangan untuk kita terus melaksanakan. Jangan berhenti Pak. Sabar dan syukur itulah penolong hidup kita ya. Nah itu, jadi kita harus bersyukur. Lanjut ya, 10 menit lagi ya. Itu adalah kilas balik ya, momentum untuk Isra Mi'raj. Sekarang tidak terasa kita sudah memasuki bulan di buku tahun Hijriah. Bulan apa Bu? Pak? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang paling dekat dengan bulan suci Ramadan. Apa sih itu Sya'ban? Sya'ban secara lughat bahasa terambil dari kata syi'abun, yang artinya adalah berjalan di atas gunung. Ini adalah merupakan makna kiasan. Artinya apa? Bahwa bulan Sya'ban adalah momentum bulan yang paling tepat, yang paling pas mempersiapkan diri kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Bulan untuk berlatih dan berlatih, karena ibarat Ramadan adalah sebuah gelanggang ujian bagi kita ya, untuk meraih banyak di dalam bulan puasa. Ibarat pertandingan, maka bulan Sya'ban itu waktunya kita untuk berlatih dan berlatih di sebuah arena gelanggang yang luar biasa. Pertandingannya 30 hari. Tujuannya agar kita menjadi hamba yang muttaqun. Yang rewardnya yang diberikan oleh Allah adalah terhindar, terbebas dari siksa api neraka, alias kita akan mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh latihan. Oleh karena itu apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut Ramadan? Terlebih kita sebagai kepala keluarga, apa? Terlebih dahulu kita mengingatkan kepada istri dan anak-anak kita, tentunya adalah mengingatkan untuk membayar hutang puasa. Sudah dibayar? Alhamdulillah. Harus. Jangan sampai diingatkan suami, jawabnya nembak, tar. Tahu-tahu datang lagi Ramadan, resikonya gede. Di samping berdosa orang yang belum nyaur hutang puasa kemudian datang puasa, di samping dia nanti harus kembali membayar hutang puasa, tentu harus dibarengi dengan membayar fidyah. Tuh. Makanya selagi kita ada kesempatan 11 bulan kok untuk membayar hutang-hutang puasa kita. Nih, ingat. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Dengan apa? Melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah. Syukur di bulan Sya'ban ini ada kesempatan kita untuk berpuasa sunnah. Monggo.
Kita jaga apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib kita, sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Coba kita laksanakan sebagai bentuk latihan. Yang selanjutnya yang ketiga di bulan Syaban apa? Kita harus memperbanyak berdoa, Bu. Ini berdoa karena di bulan Syaban ini rahmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Menurunkan rahmatnya dan menerima doa-doa kita yang mau memohon doa kepada Allah. Silahkan manfaatkan. Yang selanjutnya ketiga adalah memperbanyak apa? Yaitu berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu perbanyak. Bila perlu ibu-ibu sambil merebus air, sambil masak tuh, biar suami anak-anak kita itu lulut baik, barengi dengan zikir. Bahkan di bulan ini juga kita dianjurkan, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan kepada kita terlebih di bulan Syaban untuk memperbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika, Rasul salam alaika, sholawatullah alaika. Tuh, apalagi diiringi oleh band tabok tadi. Itu band tabung atau band kepret. Kenapa? Karena kalau nggak ditabung ada kepret kagak bunyi. Ya Allah, enak indah ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah, sholawat kita baca dapat pahala. Aduh, masakan kita matang semua. Alhamdulillah ya Allah. Juga di bulan Syaban ini kita dianjurkan untuk saling bersilaturahmi. Hal ini terasa kalau kita hidup di perkampungan dulu. Ketika menjelang Ramadan, seorang anak datang kepada orang tuanya dengan membawa buah tangan tentunya. Seorang menantu datang kepada mertuanya, seorang murid datang kepada gurunya. Dalam rangka apa? Kita jalin silaturahmi untuk saling memaafkan karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada orang yang senantiasa mendapat ampunan dari Allah kecuali dua orang ini. Ya Allah tidak akan memberikan ampunannya. Siapa? Yang pertama adalah lil musyrikin, bagi orang-orang yang
musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah al-musyahilin, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya masih ada tersimpan rasa dendam tuh. Makanya betul orang tua kita mengajarkan ketika jelang Ramadan kita saling berkunjung bersilaturahmi dengan membawa tentengan, tentunya yang ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kita, dalam rangka agar kita hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah bersih. Kita masuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, tinggal kita apa? Hablum minallahnya itu adalah bersih. Berapa keistimewaan Ramadan? Awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah, dan akhirnya adalah itqum minan nar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua, keluarga kita semua, juga anak-anak keturunan kita untuk bisa konsisten menjaga ibadah sholat wajib kita yang 5 waktu, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umur panjang, umur yang berkah hingga memasuki bulan suci Ramadan. Kita bisa meraih amaliyah Ramadan, baik berupa puasanya, tarawehnya, ya, tadarus Al-Qur'annya, berzikir, bersedekah, beriktikaf dan bertolabul ilmi kita laksanakan. Dan yang lebih lagi, semoga apa? Kita pun yang harus kita persiapkan adalah kesehatan jasmani dan rohani kita jaga. Sebab amaliyah Ramadan itu menuntut kesehatan fisik kita yang prima, betul nggak? Kalau kita lagi nggak sehat, ya Allah, jangankan puasa, ya, taraweh, tadarus. Orang kalau sakit, badan sakit, masih pada rasa. Badan kalau sakit jangan untuk beribadah, bertaraweh, ya. Kasih nasi padang aja sudah rasanya pahit. Mudah-mudahan keberkahan, kemuliaan dan keistimewaan Ramadan bisa kita raih sehingga akhir Ramadan datang tanggal 1 Syawal, insya Allah kita bisa bersama-sama membawa predikat Idul Fitri, yaitu kembalinya kita kepada jati diri kita yang bersih, suci, tidak berdosa, kayaumi waladathu ummu, bagaikan seorang jabang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunda yang tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah jam 10:05, nggak bijaksana ya kalau lama-lama ngomong di sini, apalagi malam libur, suami baru pulang kerja. Ustaz, dari mana sih lo? Lama amat ini. Oleh karena itu mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan dengan dengan bahasa yang acak-adul, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri pribadi saya. Syukur kepada para jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.